Selamat siang teman-teman. Kali ini kami sedang dalam perjalanan dari Magetan menuju kota Solo. Magetan adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur, sementara Solo adalah sebuah kota di Jawa Tengah, Indonesia. Dan kami menyempatkan mampir di Telaga Sarangan yang merupakan salah satu tempat wisata di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, di mana Telaga Sarangan ini ternyata banyak ragam cerita maupun legenda mistis yang masih menjadi cerita hingga saat ini. Dan saat ini kami sudah memasuki Telaga Sarangan. Nanti dari sini kami akan mengarah ke kota Solo dan akan berhenti atau berakhir di salah satu tempat atau pintu pendakian ke Gunung Lawu, yaitu di Cemoro Sewu, masih di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Pelausan. Nah, saat ini kami sudah mengelilingi, sudah memasuki Telaga Sarangan, dan kami melintas di tempat ini beberapa waktu lalu karena untuk melewati perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Magetan di perbatasan di Cemoro Kandang, sejak PPKM tahap pertama hingga 21 Juli ditutup selama 24 jam, dan saat ini kami sudah akan mengitari Telaga Sarangan, di mana Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan ini adalah terletak di bawah kaki Gunung Lawu dan menjadi ikon wisata andalan kabupaten di ujung barat Provinsi Jawa Timur tersebut, yakni Kabupaten Magetan. Dan dari berbagai data yang kami himpun, ribuan wisatawan sebelum pandemi mengunjungi Telaga Sarangan ini, terutama di saat weekend maupun hari-hari libur nasional. Kami tidak sempat turun di sisi timur Telaga Sarangan ini, tapi kami akan mencoba mengitari atau berputar di Telaga Sarangan ini sambil sejenak untuk meneruskan nanti perjalanan ke kota Solo melalui Gunung Lawu. Dan cerita rakyat atau legenda mistis yang berlaku di Telaga Sarangan ini adalah bahwa asal mula Telaga Sarangan konon dari sepasang suami istri yang bernama Kiai Pasir dan Nyai Pasir yang tinggal di kaki Gunung Lawu, dan awalnya belum memiliki keturunan, dan dalam keseharian mereka mengelola ladang yang ada di dekat rumahnya. Pada satu hari, menurut cerita beberapa warga yang masih mendengar cerita ini maupun juga di berbagai referensi, bahwa Kiai Pasir berangkat ke ladang untuk mengolah lahan dan akan tanami sayuran maupun juga tanaman lain. Dan karena lahan baru, maka ia harus mengurangi pohon-pohon besar yang ada di lahan tersebut. Dan pada satu saat, pandangan Kiai Pasir tertuju pada sebuah telur yang ada di bawah pohon besar yang akan digarapnya, dan
maupun akan ditebang. Dan telur ini aneh karena tidak ada hewan bertelur di sekitar situ, tapi bagaimana gerangan bisa ada telur di lahan yang akan digarapnya. Demikian pemikiran Kiai Pasir saat itu. Dan saat ini kami harus berputar arah karena ternyata pintu sebelah selatan yang menuju ke utara di bagian barat Telaga Sarangan ini ditutup. Kami harus berputar balik menyusuri kembali pinggir Telaga Sarangan ini untuk menuju pintu keluar di bagian utara. Nah, sampai karena lelah dan lapar di sela-sela mengerjakan lahan itu, maka Kiai Pasir membawa telur tersebut pulang ke rumah dan meminta istrinya, Nyonya Pasir, untuk memasak telur tersebut untuk makan siang. Dan setelah telur tersebut dimasak, maka separuh diberikan kepada Kiai Pasir, sang suami, dan separuh lagi dimakan sendiri oleh Nyai Pasir. Setelah melepas lelah, Kiai Pasir melanjutkan pekerjaannya, kembali ke ladang dan meninggalkan istrinya di rumah sendirian. Dan setibanya di ladang, ternyata masih menurut cerita warga dan berbagai referensi tersebut, Kiai Pasir baru beberapa saat mengerjakan lahan tiba-tiba pusing dan tubuhnya terasa gatal serta panas. Semua tubuh sudah ia garuk dan tak kunjung reda. Dan tampak di sebelah kiri kami adalah Telaga Sarangan dari pinggir sebelah timur, bagian selatan, dan kita saksikan memang airnya cukup biru, dan air ini konon tidak pernah surut sepanjang tahun karena airnya selalu tersedia di Telaga Sarangan ini. Nah, kembali ke Kiai Pasir tadi, karena badannya gatal semua dan tak kunjung reda, maka ia akhirnya terjatuh terguling di tanah yang ia garap, dan rasa gatal di tubuhnya juga tidak kunjung reda. Hal yang sama ternyata juga dialami Nyai Pasir di rumah, sehingga sehabis memakan telur paruh di rumah tersebut, badan Nyai Pasir juga gatal, panas, dan akhirnya ia berlari ke ladang menyusul sang suami. Dan betapa terkejutnya Nyai Pasir karena setelah sampai di ladang, dia tidak menemukan suaminya. Kemudian ia melihat seekor ular besar berguling-guling di tanah seolah kesakitan. Konon ternyata Kiai Pasir sudah berubah menjadi ular atau disebut naga besar yang terus berguling dan membuat putaran lubang di tanah yang kian membesar. Tak kuat menahan diri, Nyai Pasir pun akhirnya terjatuh dan ikut berguling-guling di tanah bersama Kiai Pasir yang sudah berubah menjadi ular naga tersebut. Dan tubuh Nyai Pasir pun konon lambat laun berubah juga menjadi ular naga besar seperti suaminya. Karena putaran di tanah yang makin kencang, maka lubang yang berbentuk juga makin besar dan terus membesar serta makin dalam selama berbulan-bulan. Dan lubang bekas putaran Kiai dan Nyonya Pasir inilah akhirnya makin dalam dan mengeluarkan air makin deras hingga penuh sampai membentuk sebuah telaga yang menurut masyarakat sekitar dipercaya berada hingga saat ini. Dan kini masyarakat sekitar mengenal telaga tersebut sebagai Telaga Sarangan, sebuah ikon wisata Kabupaten Magetan. Dan
Itulah cerita rakyat Jawa Timur, terutama Magetan, yang berawal dari Kiai Pasir dan istrinya memakan telur yang ditemukan di ladang lalu berubah menjadi telaga. Dan saat ini kami sudah hampir tiba di sisi utara telaga dan sudah hampir menuju ke pintu keluar Telaga Sarangan. Dan dari sini kami akan terus menuju ke arah barat, yaitu di kota Solo, tapi nanti kami akan melintasi. Dan inilah simpang 3 jalan pintas untuk menuju ke Cemoro Sewu, masih di Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dan menjelang sore ini memang cuaca sekarang berubah menjadi mendung. Kami sekarang menurunkan jalan menanjak, nanti akan tiba di pertigaan Jalan Raya Pelausan Magetan, atau maksud kami Jalan Raya Tawangmangu Pelausan, yang saat ini sebenarnya jalannya sudah bagus karena ada jalan tembus baru dan tanjakannya tidak begitu curam serta jalannya juga cukup lebar. Kami terus menanjak ke arah akan meninggalkan kawasan Sarangan untuk menuju ke arah barat, tepatnya di kota Solo melalui Tawangmangu dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dan cuaca sore ini memang sebagian mendung, sebagian lagi ada atau tampak sinar matahari, dan begitulah perubahan cuaca di pegunungan yang biasanya dalam waktu singkat bisa berubah. Jalanan terus menanjak. Jalanan ini cukup kecil karena sebenarnya ini jalan pintas dari Jalan Raya Tawangmangu Pelausan ke Telaga Sarangan. Dan memang karena situasi pandemi COVID-19, memang Telaga Sarangan tadi juga sepi, tidak ada pengunjung karena memang juga tidak dibuka, tapi masyarakat boleh hadir tetapi tidak membayar karena. Dan inilah simpang 3 jalan Raya Pelausan, maksud kami Tawangmangu Pelausan, dan jika belok kanan nanti akan menuju ke kota Magetan. Kami harus berbelok kiri dan jalanan akan terus menanjak hingga perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, tepatnya perbatasan wilayah Kabupaten Magetan dan Kabupaten Karanganyar di Cemoro Kandang. Tapi kami nanti hanya melintas maksud kami hanya melaporkan situasi jalan ini hingga di Cemoro Sewu, salah satu pintu masuk untuk pendakian ke Gunung Lawu yang saat ini atau sejak pandemi lalu memang ditutup untuk umum. Jalanan terus menanjak dan nanti akan tiba di persimpangan jalan lama dan jalan baru yang sudah dibangun untuk memudahkan arus kendaraan besar melintasi kawasan ini. Dulu sebelum ada jalan baru memang untuk kendaraan besar amat sangat sulit atau bahkan tidak ada yang berani melintasi kawasan ini karena memang selain tanjakan terjal dan turunannya curam, memang jalannya juga cukup kecil, apalagi jika di malam hari situasinya sangat gelap dan jarang sekali yang orang melintas di kawasan ini. Tapi sekarang setelah ada jalan baru memang situasi cukup ramai, terutama sebelum pandemi COVID-19. Dan saat ini akan
tiba di persimpangan Jalan Baru dan Jalan Lama. Kami akan melintas, karena dari timur akan melintas di Jalan Lama untuk juga mengetahui seperti apa sekarang kondisinya setelah ada Jalan Baru. Dan sore ini karena cuaca mendung, mungkin pengambilan videonya tidak bagus. Kami mohon maaf atas kejadian ini. Kami terus mengarah ke barat dan cuacanya semakin mendung dan jalanan terus menanjak. Untuk Jalan Lama, kami pernah melintas beberapa waktu lalu pada malam hari, memang luar biasa sepi. Bahkan sekitar pukul 19 WIB pun kami tidak pernah berpapasan dengan kendaraan lain karena memang jalanannya selain juga tanjakan curam kalau dari arah timur, sementara kalau dari arah barat kondisi menurun, dan memang bagi yang tidak terbiasa melintasi kawasan ini memang harus berhati-hati karena belum mengetahui medan, sehingga memang diperlukan ekstra hati-hatian. Sedikit kembali ke Telaga Sarangan, bahwa telaga ini memiliki luas sekitar 30 hektar dengan kedalaman sekitar 28 meter. Maksudnya kedalaman air telaga, dan ada pulau di tengah yang sebenarnya hanya kecil dan oleh warga sekitar dikeramatkan karena menurut mereka pulau itu adalah tempat bersemayam roh leluhur pencipta Telaga Sarangan, yaitu seperti kami sebutkan tadi adalah Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Kami terus mengarah ke barat dengan tanjakan yang cukup terjal dan juga jalannya berkelok, dan situasi sore ini memang sebagian mendung, sebagian cerah, dan kami tetap harus melintas di kawasan ini, dan kami melintas sekitar pukul 15.00 lewat hampir pukul 16.00. Dan biasanya kalau malam hari di kawasan ini berkabut, sehingga kendaraan memang harus cukup lampunya terang. Dan dulu sebelum ada jalan baru yang tadi kami lintasi, kendaraan 2000 cc pun cukup berat melintasi kawasan ini karena dulu jalannya juga belum hot mix dan masih aspal biasa. Dan kembali lagi ke Telaga Sarangan, bahwa penduduk setempat sering menyebut Telaga Sarangan sebagai Telaga Pasir, dan karena awal mula terbentuknya telaga berasal dari cerita sepasang suami istri yang bernama Kiai dan Nyai Pasir tersebut. Kami sudah hampir tiba di Cemoro Sewu, yaitu salah satu pintu pendakian ke puncak Gunung Lawu. Jalanan masih terus menanjak dan hanya ada 1-2 kendaraan, dan sedikit lagi sudah tiba dan tampak ada pemeriksaan kendaraan oleh petugas kepolisian. Nah, inilah jalan lama tadi sudah menembus ke jalan baru
yang sekarang 2 jalur, sementara tadi 1 jalur untuk 2 arah, dan sekarang dari barat ini sudah 2 jalur, dan sedikit lagi kami akan tiba di Cemoro Sewu, tempat kami terakhir memberikan informasi mengenai perjalanan dari Telaga Sarangan ke Cemoro Sewu, Gunung Lawu, masih Kecamatan Pelausan, Jawa Timur. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, salam dari kami. Selamat sore, sampai jumpa.